aja ke channel aku. Kenalin, nama aku Mika. Di video kali ini aku bakalan nge-review kasur busa gitu ya. Nanti kenapa aku beli kasur busa, kenapa aku pilih, apa aja kelebihan dan kekurangannya, nanti bakalan aku jelasin di video ini. Tapi sebelum ke videonya, aku mohon banget sama kalian, please subscribe channel aku sekarang juga, biar channel ini tuh bisa tambah berkembang dan aku bisa memberikan info-info yang lebih berguna lagi ke depannya. Bagi kalian yang udah subscribe, aku mau ngucapin thank you so much. And gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Ya oke, jadi aku tuh baru beli kasur gitu ya, buat anak aku. Karena dulu kan anak aku tuh waktu lahir tuh ditaruh di baby box. Cuman kalau menurut aku sih ya, kayaknya sekarang tuh ditaruh di baby box tuh nggak lebih aman kalau dia udah ngerangkak atau apa gitu, udah bisa, pokoknya udah bisa guling-guling gitu ya. Apalagi sekarang udah bisa jalan, jadi kayak di baby box tuh udah, dia juga udah nggak mau. Jadi waktu itu aku tidurin dia tuh di kasur aku gitu kan, tapi kan karena tinggi jadi dia sempet 2 kali jatuh dong gitu. Terus kayak ya sedih banget kan, namanya masih kecil terus jatuh dari kasur tuh rasanya nyesek gitu ya. Nah jadi waktu itu tuh darurat, jadi kita taruh kasur busa di bawah kasur aku, terus aku pasangin betrel gitu kan. Nah tapi karena ukurannya nggak pas, jadi tuh nggak ada spray yang cocok, jadi kayak selalu berantakan gitu kan, aku nggak suka. Jadi aku mutusin buat beli kasur yang emang bener-bener sesuai ukuran di space-nya itu, dan biar juga anakku tidurnya tuh lebih enak ya. Kenapa? Karena kalau misalnya malam gitu aku kebangun, terus aku kan nyusuin dia, terus aku kadang kan ketiduran di kasur dia sampai pagi. Nah pas bangun tidur tuh pinggang aku sakit gitu ya. Karena mungkin kasur busanya itu lembek gitu ya, jadi karena badan kita tuh berat, jadi gak menopang dengan baik dong. Jadi bangun tidurnya tuh pinggang aku sakit gitu kan. Terus aku mikir, aku sakit juga gak ya? Tapi kan mungkin karena dia masih kecil, berat badannya juga belum berat banget, jadi mungkin oke-oke aja. Tapi aku tetap pilih mau ganti gitu ya, biar juga lebih bagus gitu kan. Jadi aku bilang deh ke suami aku mau beli kasur. Jadi suami aku itu saranin aku beli kasur busa. Aku sempat underestimate gitu ya, ini aja tidur pakai kasur busa gitu loh, pinggang aku sakit, terus mau beli kasur busa lagi gitu kan, buat apa gitu. Jadi aku maksudnya mau beli spring bed. Tapi ya setelah dijelasin langsung aku begini perbandingannya, oke aku setuju sama dia buat beli kasur busa. Jadi belilah aku si steel foam ini yang tipe gold ya. Nanti bakal aku kasih lihat gimana bentuknya, speknya apa aja. Jadi kalian wajib banget nonton, jangan di skip, karena ini tuh berguna banget sih. Ya oke, jadi ini dia keterangan si steel foam yang gold ya. Jadi dia tuh dibuat menggunakan busa profile yang dilengkapi dengan sistem 7 zone konsep yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan topangan optimal dengan mengikuti lekuk dan kontur tubuh kita. Dan tipe gold ini juga sudah menggunakan kain karpol yang baik untuk kesehatan kulit, serta bisa mengurangi sakit kepala akibat stres dan juga meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, tipe gold ini juga menggunakan konsep full foam mattress, sehingga menjadikan kasur ini tuh lebih kuat dan membuat kita bisa tidur nyenyak tanpa guncangan ataupun suara-suara dari dalam matras. Oke, jadi kayak gitu, itu video dari Instagramnya dan penjelasan dari mereka tentang produk mereka. Aku bakalan nge-review menurut aku, pengalaman aku, karena ini kasurnya udah aku pakai 1 minggu. Dan jadi nggak ada unboxing ya, ini tuh udah dibuka, udah dipasang di tempat tidur anak aku. Aku mau kasih tahu aja ke kalian, jadi kasur ini tuh bisa dipres ya, dipres jadi kecil, jadi nggak segede gaban gitu datang, jadi bisa dipres, nanti pas dibuka tuh lama-lama ngembang gitu dengan sempurna. Nanti bakal aku kasih lihat juga fotonya gimana packaging mereka kalau pas udah dipres gitu ya kan. Jadi kita langsung ke produknya. Penasaran kan?
Oke, ini bukan ya, ini bukan yang aku maksud, bukan si steel gold itu ya. Jadi aku mau kasih kalian lihat yang aku maksud kasur busa sebelumnya itu. Jadi ini tuh aku beli murah aja ya, lupa aku sih 800 apa 600 ribu gitu. Dan itu lembek, jadi pas kita tidur tuh, nah bentuk badan kita tuh nggak karuan, makanya pas bangun itu sakit. Bakal aku kasih tunjuk ke kalian, aku bakal tunjukin ke kalian si steel gold itu. Jadi lihat ya. Tada! Nah ini dia. Kalau sekilas itu nggak kayak kasur busa ya, dia kayak spring bed gitu. Dan kalian bisa lihat dari tampilan luarnya aja, itu berbeda sama kasur busa yang tadi. Jadi emang ada harga tuh, pasti ada kualitas. Jadi ini emang harganya ya di atas kasur tadi, tapi bener-bener kualitasnya itu beda jauh ya. Jadi ini aku mau jelasin karena aku tuh awalnya underestimate banget sama kasur busa. Karena bener-bener aku tuh sebel banget sama kasur busa, karena aku tidur tuh sakit badan aku gitu kan. Jadi tapi kita lihat di sini, dari bahannya aja tuh udah beda ya. Kalian bisa lihat detailnya. Nah ini tuh udah aku pasangin bed rail. Nah jadi ini tuh bed rail, jadi bisa dinaikin gitu kan. Jadi ini sebenarnya aku mau kasih ke kalian ya, nah ini cuma udah ketutupan sama si bed railnya. Ini steel gold, lihat ya. Dari bahannya tuh ini tuh betulan lembut dan nggak panas. Nah ada kan kasur yang bahan lapisan luarnya tuh bikin badan tuh panas. Jadi kalau tidur lama-lama, apalagi kalau misalnya nggak pas nyalain AC atau kamar kita nggak ada AC, itu rasanya kita tidur tuh belakang badan kita panas kan. Nah, kalau ini tuh udah termasuk yang enak gitu loh, nggak panas. Bahkan spring bed aku juga ini tuh bahan lapisan luarnya itu gak senyaman ini gitu loh. Ini tuh bener-bener nyaman gitu loh, kayak nggak usah pakai spray juga sebenarnya udah enak. Cuman kan nanti jorok ya. Tuh ini tuh bener-bener lembut, terus nih detailnya tuh cantik. Aku suka, emang aku suka warnanya abu-abu. Jadi pas banget datang nih warnanya tuh dominasi abu-abu gitu. Aku suka banget sih. Nah, dan di sini juga ada zipper gitu ya. Jadi bisa dicuci, mempermudah kita kalau kita mau nyuci. Oke, lihat. Nih, tuh. Oke, jadi ini adalah tampilan luarnya. Udah lihat video-videonya, semoga kalian suka gitu ya. Jadi hasil reviewnya tuh jujur ya, aku nyesel udah underestimate gitu sama kasur busa. Ternyata ini tuh bener enak banget gitu ya. Aku suka banget sama kasurnya ini karena aku bangun tidur juga. Waktu itu aku cobain tidur di situ, itu bangun tidur badan aku kayak nggak ada pegel-pegel gitu. Kadang aja aku tidur di kasur aku itu, badan aku tuh bangun tidur suka pegel. Ini tuh enggak. Jadi walaupun dia kasur busa, dia itu bisa menopang tubuh kita, enggak yang kasur busa yang lembek gitu yang kayak tadi sebelumnya aku beli itu ya. Nah untuk harga, memang harga tuh sesuai kualitas ya. Jangan samain sama kasur busa yang kayak yang tadi yang aku punya sebelumnya, itu murah cuma 600-400, tapi ya begitu kualitasnya ya. Mungkin kalau buat
kalau saudara nginep atau apa tidur sesekali itu nggak masalah ya, tapi kalau kita setiap hari tidur di situ, itu busanya aja juga lama-lama bisa masuk ke dalam gitu ya, dan itu udah nggak enak banget gitu, udah bisa bikin kita tuh sakit pinggang. Nah terus tidur juga nyaman ya, jadi kalau misalnya aku berdua sama anakku, terus kalau aku mau goyang atau apa, itu tuh nyaman karena nggak ada suara-suara per gitu ya, nggak ada, kayak bener-bener nggak ada suaranya. Nah jadi emang pun juga busanya padat, jadi kita tuh enak gitu, nggak yang goyang-goyang. Terus dari segi atas kainnya ya, kainnya itu nyaman gitu, nggak bikin badan kita tuh panas. Jadi ada yang kasur kita tidurin tuh belakang badan itu bisa gerah ya, panas gitu. Apalagi anak kecil itu kalau tidur kan belakangnya tuh suka keringetan. Dulu anak aku kayak gitu, apalagi kalau misalnya masih baby ya, itu kita tuh harus cari yang bener-bener adem deh, karena dia belum bisa balik-balik ke sendirinya. Jadi kesimpulan aku, kalau misalnya kita mau beli beli kasur, kalau misalnya kita budgetnya minim, belum bisa beli spring bed yang bagus, yang harganya juga pasti tetap ya, pasti ada harga tuh, pasti ada kualitas. Jadi kalau misalnya prinsip aku tuh, kalau kita mau beli itu yang emang bener-bener nyaman gitu loh. Jadi kalau misalnya budget kita minim gitu, mendingan kita ya udah beli aja kasur busa. Ini tuh bener-bener enak banget gitu, bahkan lebih enak dibanding kalau misalnya kita beli misalnya spring bed yang harganya seharga si kasur busa. Nah gitu, itu bakalan beda gitu, bakalan pasti lebih nyaman si kasur busa ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian gitu mau buat pasangan suami istri, atau kalian baru mau nikah gitu kan, kalian boleh banget deh, aku saranin banget, karena ini benar-benar enak. Dan untuk orang tua juga, menurut aku ini kasur cocok untuk orang tua yang udah sakit pinggang. Karena aku tuh kemarin setelah melahirkan itu betulan, kenapa nggak tahu ya, aku pinggang aku tuh rada sering sakit. Nah kayak cocok tidur di kasur yang kayak begini gitu, dia menopang tubuh kita tuh dengan baik gitu. Jadi walaupun dia itu busa ya, dia itu padat, nggak yang lembek-lembek, tapi juga bukan yang keras kayak papan. Jadi gimana ya, pokoknya nyaman lah gitu buat dipakai tidur. Aku sih suka banget, kayak puas gitu lah ngebeli si kasur busa ini. Padahal sempet debat juga sama suami aku, karena aku awalnya bener-bener nggak mau gitu loh beli kasur busa. Tapi ternyata emang beneran seenak itu gitu, dan lagi lebih aman juga karena dia nggak ada per. Jadi kalau misalnya anak kecil kan tahu ya, kalau udah makin gede itu suka loncat-loncat di kasur. Jadi itu lebih aman karena dia nggak bakalan membal, karena kan nggak ada pernya. Kalau dulu aku kecil, aku tuh loncat-loncat di spring bed, dan akhirnya karena aku tuh membal keluar spring bed, jadi aku tuh jatuh gitu dalam keadaan posisi duduk. Jadi sampai sekarang tuh kadang tulang ekor ya, tulang belakang aku tuh suka sakit gitu. Ya oke, jadi sekian aja video aku kali ini. Kalau ada salah kata, aku mohon maaf. Terus aku mau kasih info ke kalian untuk pembelian si kasur busa steel ini. Kalian bisa lihat langsung ke Instagram ya. Nanti bakal aku taruh linknya di description box. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, sekian aja video aku kali ini. See you to the next video. Bye-bye.